Betul. Punya pacar lagi SMP? Punya pacar lagi SMA. Lah, SMP kenapa skip? SMP ada yang gue deketin tapi nggak mau. Gua tuh punya temen ya, dia tuh nggak punya tangan ya. Anjing. Iya, jadi dia tuh dulu salah urut. Salah urut. Iya, tangan kirinya sih kan masih bisa coli lah. Gak pernah diperlakukan beda sih soal gue. Oh. Iya, kayak diperlakukan kayak orang normal pada umumnya aja gitu. Karena memang kebetulan juga sumbing gue tuh nggak mengganggu juga. Iya benar. Iya. Suara lu juga masih normal. Ngomong gue jelas gitu kan. Iya. Makanya dari gue bikin konten tuh dulu gue bikin konten sumbing mah awal-awal rame. Pas Davi Iya. muncul dengan suara yang lebih gak jelas itu. Cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human, kita kembali lagi di konten nostalgia hal gila. Berenang sampai hulu, terbang sampai kayangan, jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Nico Genius. Biasa. Dan kalau kalian ke Indomaret dan Alfamart, jangan lupa beli rokok HS. Hai, terbaik. Ya, rokok yang enak. Oke. Nico Genius. Ya. Luar biasa. Junius. Junius. Oh, Genius beban banget tuh gua. Terdengar cerdas tuh gua. Jangan. Anjir, gua selama ini bacanya Jenius lu. Junius aja. Oh, Junius. Iya. Oh, anjir. Gua ngeliat waktu pertama kali ya, gua ngeliat IG lu, anjir. Emang nih orang IQ-nya berapa sih? Kok bisa-bisanya dia kasih nama Nico Genius gitu. Jimmy Neutron minder tuh. Iya, itu minder tuh. Anjing robot. Anjir, lu nonton LaTV juga ya? Nonton dong. Nonton. Seangkatan kita kan. Oh iya, lu nonton ini nggak? Behind the Scene Model? Sama komedi tengah malam. Komedi tengah malam. Nonton Awas nggak? Sutra gitu. Iya, Awas Sutra. Dulu di TV ada komedi tengah malam, anjir. Ya komedi sih, ya yang nggak gede komedinya. Yang gede? Toketnya. Sumpah komedi tengah malam tuh kocak banget dulu di TV. Tapi Smackdown di situ dulu. Iya. Nah, Niko, gue tuh waktu itu ya pertama kali ketemu lu gue di premiernya filmnya Uma itu. Iya, benar. Ya, sama pacar lu. Ya. Udah putus ya? Udah nggak usah dibahas lah. Kalau udah mantan nggak usah dibahas. Iyalah, udah ngapain. Jadi sebentar Habis dong langsung. Habis dong podcastnya. Oke. Nah waktu itu gue sebetulnya sempet ngobrol-ngobrol terus sama lu tuh ya, ngomongin soal apa namanya sosial media. Nggak tahu ya, lu kayaknya lupa. Soalnya gue juga lupa. Kok bisa dibahas sih? Pokoknya tadi ngomongin sosial media. Ini kan menurut gue lu tuh orang yang pede banget sih di sosial media ya. Dengan konten-konten lu, gue pernah juga ngeliat lu pakai samyang ditaruh muka apa. Wah, itu. Wah, ya itu pertama kali gue ngeliat tuh. Waktu itu masih syuting sinetron gue. Gede loh, gue nonton loh itu. Iya. Apa nama Pijisan? Iya. Ih, najis Iya banget. kan? Sama Arbani Aziz kan? Iya. Tahu gua. Aduh anjir. Iya. Aduh, gue malu banget di situ sumpah. Soalnya tuh kayak tolol gitu di situ. Ini ceritanya sih bagus. Gua aja kayak orang tolol di situ. Iya, lu nonton itu ya? Nonton. Allahu Akbar. Malu udah gua jadinya. Gua ngeliat lu tuh, tapi gua juga nonton lu di itu. Gua pikir lu tuh orangnya sepede itu. Nah, gua dengar lah tuh podcast Panji. Work hard trampolin. Work life trampolin. Work life. Ya, percuma sih life dong kalau nggak hard. Gue dengerin tuh. Kok lu di situ terdengar insecure ya? Emang lu insecure ya? Gue tuh asli introvert banget sebenarnya. Masa sih? Introvert parah sebenarnya gue. Kenapa lu bisa tampil di depan kamera? Karena emang basicnya nggak tahu kenapa emang aneh ya. Emang dari gue zaman sekolah tuh emang senang bikin orang ketawa aja. Tapi sebenarnya kalau disuruh bergaul sama orang baru gitu, wah bisa. Kalau misalnya kalau diundang kemana gitu, di bintang tamu podcast misalnya itu, wah itu gue kepikiran bisa hamin 7 kali. Masa sih? Iya, kayak anjing ngomong apa ya, ntar ketemu menarik gak ya gitu. Gitu, beban gue. Iya. Jadi nanti apapun yang kita omongin, aduh, ini ada yang keseleo nggak ya? Nah itu, udah gue siapin dari minggu lalu juga. Oh gitu. Oh lu tuh mikirin omongan orang ya? Maksudnya takut nyakitin orang kali? Iya, takut orang, enggak sih, lebih ke takut orang tuh nggak terganggu dengan kehadiran gue gitu. Oh gitu. Makanya gue kalau ngobrol ketemu orang baru nih gue jarang banget lah gue mulai obrolan duluan gitu kalau nggak diajak ngobrol mah. Oh jadi lu biasanya kalau misalnya model-model lu kalau ketemu orang di lift punggung-punggungan ya? Gitu deh. Kayak Power Ranger.
kayak ada virgin. Karena kalau sadilip tuh itu yang paling kaku tuh, apalagi ketemu yang dikenal tuh. Nah, kalau itu. dilip tuh. Canggung Jadi tuh. lu orangnya balik juga ya, canggung. Canggung. Canggu itu mas, tapi canggu. Iya. Nggak pakai eng. sorry. Awal udah plesetan. Nah, oh jadi lu orangnya canggung, terus juga insecure, introvert. Iya. Dia tidak menggambarkan personal branding lu yang ada Enggak di ya? sosial media, enggak ya? Gue ngeliatnya tuh fun gitu. Iya, emang karena demen bikin orang ketawa aja basicnya. Tapi kalau disuruh, makanya gue pas kita ketemu pertama kali tuh premier tuh gue beban banget datangnya. Ya Allah, gue bilang anjing nih gue gak kenal siapa-siapa. Kenal tapi gue kan sebelah lo gue. Iya, untung lu nyapa gue tuh. Kalau enggak kayak penonton gratis sama lu yang nonton premier gue. Udah lo kayak buzzer bioskop ya. Nah, gua. Tapi kalau gue sih tipenya yang nyapa duluan emang. Gue tipenya yang nyapa duluan. Jadi kalau ada yang gue kenal, soalnya juga BTW gue juga situ nggak ada yang gue kenal. Oh iya. Oh sama gitu. Kanan kiri, siapa ini ya? Oh siapa nih cipiki sama artis nih gue bilang nih. Siapa nih? Wah Nicole Genius nih. Gue sapa lu aja. Itu. Berarti dari zaman sekolah ya lu kayak gitu ya? Dari zaman sekolah. Gampang dong lu zaman sekolah dapet cewek kalau lucu. Lu dibilang gampang nggak juga sih ya. Tapi emang gue tipe kalau dapet pacar emang selalu lama aja pacarannya gitu. Oh lama pacaran. Ya, jadi kelihatannya mungkin gampang karena emang nggak ganti aja. Kebetulan udah satu. Oh gitu. Iya. Wah, sekolah punya pacar lu? Sekolah punya pacar. Anjir. SMP lu punya pacar tuh dari Gue pertama kali pacaran SD. bohong banget anjir. Kelas 6 gue pertama kali pacaran. Bohong sama guru olahraga tuh. Bukan. Guru agama. Lagi main blowing lagi. Kok bisa guru agama ngajarin pacaran? Kelas 6 SD tuh teman sekelas. Jadi gue, nah itu udah membuktikan ke introvertan gue. Jadi kelas 4 tuh kita sekelas. Kelas 4 kita teman sebangku. Teman sebangku. Gue suka dari kelas 4, tapi nggak berani ngomongnya. Tapi kita temenan. Sampai kelas 6 itu ada satu momen dimana pas pelajaran agama, dia nanya ke teman gue, lu sekarang pacaran sama Niko? Gitu. Gue membaca momen itu kayak, wah nanya nih. Mau tahu nih soal hidup gue nih gitu. Gue SMS lah. Waktu itu masih zaman SMS tuh. Iya. Nokia yang 73? Enggak, Asia Damai. HP orang Kristen. Asia Damai. Oh iya ada. Soalnya Iya. Asia tuh dia punya 4 agama tuh. Iya. Ada Asia yang Hidayah ya? yang Imlek, yang Hidayah sama Asia Damai. Iya. Yang nggak ada tuh Asia ateis tuh. Nggak ada tuh. Tidak. Nggak Lu ada. pakai Asia itu waktu Gue itu Asia ya? Damai itu. Oh. Iya. Nggak pacar lu? Gue chat kayak, WK, gue send. Terus kayak, sorry salah kirim gitu. Ya Kayak, Allah. basi banget. Ya Allah. Ditangkepin. Udah tanggepin. SMS-an, udah pacaran tuh di SMS. Pakai SMS. Ah. Tapi gue pacaran sekitar 5 bulan, gue nggak pernah sama sekali berani ngomong langsung. Lah? Iya. Jadi waktu belum zaman pacaran daring tuh lu udah pacaran daring? Pacaran daring, padahal teman sekolah loh. Iya. Ketemu kan? Iya, ketemu. Lihat gitu. Lihat. Ada satu momen gue lomba basket. Gue dulu ada basket SD. Itu saat pas kebetulan kita mau berangkat ke gornya, pacar gue di depan lagi nunggu jemputan. Terus semua ditosin sama dia. Wah, gue di skip. Wah, anjing, udah kayak Patrice Evra gue. Ya, sama Suarez. Ada gua tahu lagi. Marah tuh ya. Nah, terus lah kenapa nggak ngetosin lu? Malu aja mungkin, sama-sama malu. Jadi karena mungkin gue gak berani ngajak ngobrol, dia juga jadi canggung gitu kali mungkin ya. Gitu. Temen sekelas tahu lu pacaran? Tahu. Aneh ya? Dia juga introvert tuh kayaknya. Dia juga tuh. Dan terus putusnya di SMS juga. Iya, tapi iya. Tapi iya. Itu zaman Bro. SMP tuh. Kenapa putusnya? Beda agama? Beda sekolah. Oh beda sekolah. Itu tahapannya masih lebih penting masih ya? SMP. Iya, masih Tapi SMP. satu agama. Satu agama. Beda sekolah ya. Padahal udah satu tempat ibadah. Sekolahnya Tapi beda. beda sekolah. Apa yang diomongin, yang mutusin siapa? Dia waktu itu gue lupa dia kenapa. Persisnya kenapa gue lupa. Lu ke swasta kali. Dia masuk swasta juga. Oh sama ya? Oh sama-sama nggak negeri ya? Oh, dia masuk sekolah Katolik, gue masuk sekolah Kristen mungkin. Oh, Ya, tapi kan gitu. kalau Katolik ke Kristen mah Iya, nggak Tuhan pindah, sama. itu geser dong nggak sih? Ya kan masih sama kan? Iya, Tuhan sama sih. Iya. Nggak tahu deh kenapa. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Oke, untuk mantannya Ya. kan biasa gitu kan? Dia belum tentu Ya kan nonton biasa juga. gitu, kalau di TV gitu. Kayak seakan-akan ditonton aja sama dia tuh. Iya. Oh,
lu pacaran waktu kelas 6, oh, berarti cium pun ya emoticon ya? Emoticon. Emoticon. Ngomongnya nggak berani, masa ngajak ciuman. Makanya nggak pede dong. Titik 2 bintang. Iya, titik 2 bintang. Wah, padahal kalau misalnya di reality gini, Miring. ya kan miring bintang. Miring. Sembing, efek sembing. Zombie. Kenapa efek zombie gak sih? Tapi amalnya jadi pas nih. Oh iya. Gitu. Wajar. Oh, melenceng nih goal kick. Nah, makanya pas dia kayak gitu lagi sama cowok lain, perasaan cowoknya udah bukan si Iko. Wah, emoticon masih. Berarti SMP putus. Betul. Punya pacar lagi SMP. Punya pacar lagi SMA. Lah, SMP kenapa skip? SMP ada yang gue deketin tapi nggak mau. Gua pikir lu mulus-mulus aja. Ya gua berharap sih ada yang nolak gitu. Ada, Ya itu. ada. Ya soalnya gua ditolak terus. Gila. Gua ditolak 5 kali sama cewek yang sama loh. Lu bayangin aja tuh. Orang ditolak 5 kali tuh sama 5 cewek kan. Cewek yang sama. Begonya kenapa gua udah tahu dia nggak nerima. Masih gua ngajuin proposal. Hobil masokis loh kayaknya. Lebih ke ini sih. Apa namanya? Ambisius. Ambis gitu. SMP lu kenapa apa namanya fokus sama itu satu cewek itu doang? Karena emang sebenarnya jadi nggak ditolak juga, jadi kayak di maintain-nya sama dia. Cuma tiap diajak pacaran nggak mau. Bangsat emang. Setelah gue pikir-pikir bangsat juga dia. Tapi cacatan dibales. Bales. Oh, dia ngejaga fans. Iya, itu kayaknya. Sebenarnya nggak lu doang yang catat sama dia. Bener, banyak tuh. Bisa jadi guru agama yang di SD kan? Tadi tuh. Itu juga catatan tuh sama dia tuh. Bisa jadi tuh. Bener. Tapi di SMP biasa ya, SMP Kristen nih lebih bagus nih daripada SMP negeri nih. SMP bagus dong lu berarti ya? Gue penabur. Wah! Iya. Bro, itu isinya anaknya Jet Li, Kok jadi kungfu? Sekolah anaknya Kristen Bruce ini. Lee. Ya kan biasanya Ip Man. itu kan. Iya. Biasa aja namanya Andrew. Iya. Ya gitu-gitu. Russell Iya, namanya. iya. Lu masuk sekolah itu? Masuk penabur gue. Lu kan maksudnya itu kan lu sama matang ya? Sama Udah matang. sama matang ya? Di antara ras oriental itu, lu nggak jadi bahan bulian atau kayak lu kenapa masuk sekolah sini gitu? Bahan bulan justru bukan karena kulit, karena bibir. Bukan bibir. Iya. Fuck. Dulu. Apa yang diomongin emang? Karena kan dulu zaman SMP itu kan mungkin orang kaget lihat bibir, lihat hidung gua nih kan ukurannya nggak semeter kalau lu lihat Iya. kayak gede sebelah gitu. Mungkin orang kaget lihat, kok gede sebelah gitu. Ah. Gitu jadi dulu sering diejek-ejek awal masuk SMP tuh kayak misalnya gua lagi duduk depan gitu, gua kan bisa lihat pakai mata samping ya. Berasa gitu kalau di tengah tuh di samping ada orang yang bergerak gitu. Mereka kayak wah gede-gede gitu. Oh iya. Iya. Wah, fuck. Gitu. Fuck. SMP tuh. Gua kira kalau misalnya di sekolah mahal tuh nggak ada tuh. ada dong. Oh, ada ya? Iya. Oh, ada ya? Pertanyaan yang mudah. Nggak, bukan maksudnya kalau misalnya di sekolah mahal biasanya kan mereka kan nggak mikirin sosial. Ya kan mereka tuh mikirin kayak apa namanya ini gimana caranya supaya gua cepat lulus bisa menguasai perusahaan bapak gua gitu. Gua tuh mikirnya gitu tuh ya kan. Apalagi kalau misalnya oriental ya kan. Iya. Itu gua tuh oriental aja ya biar terkesan Imlek gitu. Nggak rasis gitu. Tapi lu pernah berantem nggak gara-gara dibully fisik lu? Gue nggak pernah marah soalnya dari zaman gue dibully tuh gue nggak pernah marah. Reaksi lu apa? Bercanda, iya gitu. Oh lu iyain? Iya, karena memang benar sumbing kan, memang iya benar juga sih hidungnya ya. nggak seukuran. Gitu. Bener juga sih ya. Nggak bisa lu bantah kan kalau misalnya si Debbie itu dia kan nggak punya leher ya. Nah, sama dia tuh emang diiyain gitu. Iyain kan? Oh berarti sebenarnya orang-orang yang berdamai itu yang emang dari kecilnya emang udah belajar begitu ya? Rasanya gitu, soalnya aneh juga kalau misalnya gue denial gitu. Oh enggak lurus. Lurus. Seukuran. Kan ada contoh hidung-hidung lain tuh. Iya juga sih. Iya, Cina kan yang beda mata, bukan hidung dong. Benar. Iya lagi. Oh iya ya, emang kita cuma bisa ngeiyain ya, sama ngebecandain ya. Iya. Tapi enggak semua anak tuh bisa terima. Ada juga yang jadi pindah sekolah. Benar. Gua tuh punya temennya, dia tuh nggak punya tangannya. Anjing. Iya, jadi dia tuh dulu salah urut. Salah urut. Iya, tangan kirinya sih masih bisa coli lah. Kalau tangan kiri yang nggak ada gara-gara salah urut waktu itu. Dia tuh pindah sekolah 7 kali. Anjing. Pindah sekolah 7 kali karena dikatain itu. Karena dikatain
apa namanya nggak punya tangan. Oh buntu. Padahal kan dengan dia pindah sekolah 7 kali nggak bikin tangannya numbu ya. Tadinya gue juga nggak mikir gitu lagi ya. Iya ya. Kan Masa sekolah ke-7 lah ada ini dong panjang. Iya juga ya. Ya kan? Iya juga ya. Kenapa dia nggak mikir gitu ya? Masih anak kecil. Iya mungkin. Belum ketemu sama kita. Bener. Dia tuh sampai pindah sekolah 7 kali. Akhirnya dia sekolah di SLB. Pindah juga. Pindah juga. Dikatain buntung juga. Dikatain buntung juga sama orang buntung. Pindah juga. Gue bilang, lah lu mah maksud gue bukan fisiknya berarti, emang mentalnya ya kan. Mentalnya gimana orang tuanya bikin dia pede. Bener, ya kan? itu. Sebenarnya gimana pun keadaan anak kan sebenarnya orang tuanya nih yang ngisi baterai kepedeannya kan. Bener. Nah berarti lu orang tua lu mah ini aja ya, maksudnya support lu. Nggak pernah diperlakukan beda sih soal gue. Oh. Iya, kayak diperlakukan kayak orang normal pada umumnya aja gitu. Karena memang kebetulan juga sumbing gue tuh nggak mengganggu juga. Iya benar. Iya. Suara lu juga masih normal. Ngomong gue jelas gitu kan. Iya. Makanya dari gue bikin konten tuh dulu gue bikin konten sumbing mah awal rame. Pas Davi Iya. muncul dengan suara yang lebih nggak jelas itu. Image sumbing pindah ke dia. Anjing bangsat. Anjir, jadi penonton wah lebih sumbing nih. Ini baru sumbing bos. Anjing, Davi lu ngerusak pasar orang lu. Sumpah. Gila lu. Dia harus nyari lagi bangsat emang Davi. Emang bangsat lu harusnya lu. Aduh, kacau lu. Mana kawin duluan lagi. Mana itu lagi. Kemarin lu. dia ngechat gue aneh banget anjing. Ngechat apaan? Ngirimin undangan. Bang Niko, ini ya datang aku tanggal 15 merit. Wah anjing, congrats. Gue bilang gitu kan. Kayaknya ini aku yang pertama ya dari lulusan sumbing yang merit. Bukan kebanggaan mas, bukan. Anjir, orang sumbing yang nikah banyak. Mohon maaf nih Davi. Lu nggak spesial-spesial amat. Dan Anjing. menurut gue si Davi ini emang ini sih apa namanya original banget nih Pak, sumpah Pak, original banget. Iya. Sampai suaranya semua menunjukkan ya wajar sih. Lu tergeser sih Pak. Iya makanya. Iya emang. Makanya. Ekstrim loh dia sampai lepas bibir apa jahitan kan dia. Iya sampai lepas jahitan, iya emang. Anjing. Dia kalau misalnya masih kurang sumbing juga kayaknya dirobek dah. biar tetap jadi yang nomor top nomor 1. Iya. Anjing emang Davi. Nah SMP lu di Penabur, SMA di Penabur lagi. Penabur lagi. Wih, kaya berarti lu ya. Enggak, itu gue minta pengurangan bayar uang sekolahnya. jadi lu tetap dapat beasiswa apa bukan? Bukan beasiswa, jadi kalau di penabur itu kalau misalnya orang tua lu itu hamba Tuhan, bukan gue pendeta. Oh. Itu bisa minta untuk pengajuan pengurangan uang sekolah. Gitu. Gue bisa tuh minta pengajuan. Wah, waktu itu gua kesulitan buat bayar sekolah. Tahu gitu gua suruh bapak gua jadi pendeta. Iya. Oportunis. Iya, ternyata bisa ada pengurangan gitu ya? Iya ada. Oh, lu dapat pengurangan berapa persen? Setengahnya gue lumayan. Wow, Ya, lu jatuhnya per puluhan lah itu ya? Jatuhnya per puluhan. Oh iya. Jadi lu elit terus ya sekolah ya? Iya. SMA punya pacar lagi lu? SMA kelas 10 punya pacar. Punya pacar kelas 10? Iya. Anjir. Gitu, 4 tahun tuh pacaran gue kelas SMA. Oh, sampai lulus tuh ya? Sampai kuliah. Sampai kuliah? Baru sadar tuh dia ya? Iya, oh sumbing. Padahal juga bukan sadar itunya. Kalau itu mah sudah pasti sadar anjir. Dari awal kan itu kelihatan, maksudnya sadar, wah ini nggak cocok sama gua. Lebih ke dalam hatinya sih, bukan ke sumbing. Oh, bukan. Ya selama ini dia masa pakai ini kacamata. Gitu. Nah itu apa namanya kelas 10 SMS-an lagi apa? Udah Ngomong kalau itu berani, udah gede, gokil. udah gede. Iya. Udah gede. Iya, gitu. Lu sama dia hitungannya apa namanya? Sayang banget dong kalau sampai 4 tahun mah. Iya, iya, oke zaman dulu iya deh. Rasanya ya. Menurut lu nih apa yang bikin lu yang nembak kan? Apa yang bikin dia nerima lu? Nggak kedengeran mungkin suara gue ya. Kenapa nggak kedengeran? Nggak jelas kenapa. Apa ya? Jadi nggak comel nih. Gua juga nggak ngerti dong. Iya aja dah. Oh berarti itu dong Oriental dong. Mantan gue setengah lah dia. Semi panlok ya. Iya, panlok bener tuh, panlok tuh. Oh panlok ya. Iya. Gua tajir lu dong. Gimana sih cara apa lu beruntung menurut lu bisa dapet cewek itu karena sejujurnya gua tuh pacaran tuh pertama tuh kelas 3 SD. bukan dong, kelas 3 SD ngacang bener gua, udah nafsuan anjir. Kelas 3 STM gua, kelas 3 STM. Itu juga karena gua ke
sekolah yang isinya cewek semua. Oh. Ya, adalah kayak gitulah sekolah ya, gue nggak mau sebut, nanti dia pede lagi. Dia masih suka stalking gua. Wow. Nyesel kan lu kampus. Enggak nyesel sih, tepat gitu. Benar gua. Ya, jadi, nah, gua tuh kelas 3 SMK itu pun karena dijodohin lah. Gua selalu dijodohin sih. Bener-bener gua kagak bisa nge-build sendiri, tapi lu tuh bisa pede gitu. Rasanya apa? Karena tapi kayaknya dari mantan-mantan gue sampai pacar yang sekarang pun emang bukan tipe cewek yang terlalu ngeliat fisik banget sih kayaknya ya. Nah, ini supaya untuk ngelihat cewek, tanda-tandanya apa nih? Apa dia punya tanda lahir di jidat? Wah, nih tipe cewek kayak gini nggak ngeliat Yang fisik. ngeliat fisik enggak tebar jala aja. Oh, Sampai tebar kan- jala Iya, ya? Kan kita nggak bisa baca ya, udah tebar aja nih mana nih. Oh, jadi sebenarnya yang lu deketin tuh ada 6. Enggak, kalau biasa gue tuh kalau misalnya udah nyangkut sama satu udah nggak bisa ngechat sama yang lain. Oh, Udah tapi sama biasanya yang nebar jalannya lu berapa orang? Ya 3, 4. 3 ya? Nah kalau gue tuh introvert kalau di real life ya, tapi kalau di chat tuh gue kayak terlalu, kalau misalnya lagi gak punya pacar tuh HP gue tuh terlalu sepi, gak bisa gue. Oh, lu nggak bisa Kayak bosen gitu. nggak ada yang nanya kabar tuh lu nggak bisa ya? Iya. Oh, sekarang ada chat GPT. Iya Dia ya. nanya kabar. Bener ya. Balasnya tapi pakai informasi banget. Iya. Iya lengkap. Halo, tuh. apa kabar? Hari ini mendung. Cuaca cerah di Tambun. Kan nggak penting gitu. Kayak dulu SimSimi ada tuh SimSimi. Simi aja Dulu gitu. tuh, iya. Banget Simi. Iya, dulu tuh AI-an tuh, ya kan? AI tolol tuh. Itu ngasal bener itu. Semaunya dia itu. Halo, gue bilang, ibu kota Indonesia apaan? Timur Leste. Jawabnya ngasal. Oh, jadi lu mah tebar, oh kesalahan gue berarti zaman sekolah itu ya. Gue nggak tebar jala tuh, gue kalau Mungkin. satu fokus aja tuh. Iya. Sampai lulus dia lagi yang gua chat. Iya, itu mungkin tuh. Oh iya, tapi telat juga sih, kan udah nikah gua, oke? Oke. Lambat. Tapi di sekolah lu berprestasi nggak? Gue biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya? SD gue berprestasi lumayan. Wah, Ya, karena nyokap masih monitor tuh. Gitu masih kayak apa, kalau misalnya mau ulangan disuruh belajar dulu, dibikinin catatan ringkasan. wih keren. Ya, SD tuh gue masih ranking 3, ranking 4 gitu. mantep. Nah, masuk SMP langsung kayak 19 gitu. Langsung jauh banget anjir. Gua juga sih, gua turunnya pas SMP. Iya, Pas SMP, bener, pas SMP tuh gua turun banget tuh. Dari gua suka ranking 1, 2, 3, SMP tuh ranking 5. Tapi nggak jauh-jauh sih ya. Coba turun 2, Mas. Gak boleh jauh, Mas. Tapi lu nggak masuk 3 besar. Lu nggak masuk 3 besar itu. Kalau lu kan emang itu mah udah zona degradasi dah gitu ya. Iya udah. Bener. Kalau gua masih di zona Liga Champion nih. Iya, masih Liga Bisa Champion. ngejar Europa League tuh. Iya, Ya. Europa League. Iya. Masih bisa Liga Malam Jumat tuh. Iya, Kalau lu iya. tuh emang udah langsung Liga 1 Indonesia itu. Iya, Langsung tuh. mental. Menurut lu apa yang bikin prestasi lu turun? Emang gue tolol aja sebenarnya bukannya. Dulu SD dipaksa pinter aja karena nyokap masih nanya-nanya gitu. Oh, berarti sebenarnya kita tuh bisa pinter kalau tertekan ya? Bener, itu kayak bener tuh. Iya. Bener. Kan nyokap udah nggak maksa gue belajar kan, belajar udah sendiri gitu. Jadi kayak udah males-malesan gitu. Oh, pas SMP tuh jadi ya udah lu jadi siswa yang biasa aja gitu. Tapi kalau lulusan penabur sih PT banyak yang nerima sih. Lu kalau ke Cikarang sih banyak sih yang nerima sih. Waduh, penabur nih. Cukup ya penabur ya. Wah, mantep nih. Pasti bisa jadi admin. Pasti lihat kok lokal ya. itu sih. Berarti, lu kuliah nggak? Kuliah tapi nggak kelar. Oh, nggak kelar. Sampai semester berapa? 5. Ngerasa salah jurusan? Ngerasa salah kampus gua. Bukan jurusan lagi, anjir. Enggak. Lu jurusan lo apa emang? Ilkom. Oh. Gitu, tapi dulu kan zaman SMA tuh naif banget. Jadi kayak udahlah kuliah mah yang penting passion sama pelajarannya. Bus, Temen bus, mah bus, nggak usah bus, inilah bus. gitu. Gue masuk ke Atma Jaya tuh. Masuk Atma Jaya. Ya, terus Wah. kayak teman-temannya di fakultas gue tuh banyak kan anak rantau, jadi tongkrongannya mungkin beda kali ya, obrolannya, bercandanya gitu. Gagal bergaul gua. Oh, jadi nggak bergaul ya? Kupu-kupu lu jadinya ya? Iya. Semester 1 IP gua 1,1. Pak, 1,1 Pak, itu mah megapiksel N73. Iya, 1,1 megapiksel tuh. HP Nokia Express tuh. Bukan IPK itu, Pak. Gagal gaul gua karena gua pikir kayak, oh SMA kan dulu masih bisa ya, nggak bikin PN, nggak bikin tugas, masih bisa-bisa aja. Nggak bisa tuh. Iya, kuliahnya tuh wah beda ya gitu. Oh. 1,1 aja. Lu berarti kan putus? Karena lu putus kali, Pak. Nggak juga putus semester 2. Putus semester 2? Iya. Tapi udah mulai, ya maksudnya lu nggak ngelanjutin lagi karena lu udah nggak punya motivasi kali kuliah. Bener, karena kebetulan memang saat itu udah sambil kerja tuh, udah nge-MC susah penting gua. Oh. Zaman kuliah. Iya. Udah mulai YouTube juga. Oh, udah mulai nge-YouTube ya? 2015. Oh, udah mulai ngerambah tuh. Gue juga 2015 gue baru masuk Suci juga tuh. Oh ya kompetisi, Iya, ya. iya, Nonton zaman- gua.
Lu mau nonton? Nonton, gua nonton semua acara lu, Bang. jadinya. Ngapain sih ditonton? Iya, tapi kan gua malu kan. Gua tuh sebenarnya malu tau kalau misalnya, gua nonton lu kemarin di film. Lu nonton film gua. Malu gua langsung. Kayak gua tuh ngerasa ya, gua setiap ngeluarin karya gitu ya, gua nggak kuat tonton sampai habis gua. Sumpah kayak apaan sih lu Met gitu. Gua selalu ngeliat gitu. Lu gitu nggak sih? Gue kalau karyanya gue sendiri, gue suka nonton berulang-ulang. Yang gue nggak suka nonton habis tuh kalau misalnya kayak gini podcast nih. Iya. Ini hasilnya nggak mungkin gue nonton habis nih. Iya. Gitu. Karena gue takut kayak, apa aneh banget dah gitu. Gitu. Kalau mau orang aneh banget dah gitu. Kalau sendiri kan bodo amat ya. Gue tuh konten aja kayak, aduh apaan sih gue tadi? Wah, tapi 200.000 gitu. Aduh, bagus lah gue bilang Main gitu. lah, FVP dah. Gue juga gitu tahu sebenarnya. Sebenarnya pas lu curhat di sama Bang Panji tuh, gue nggak rasain yang lu rasain. Makanya gue tuh sungkan banget sama orang, mikirin. Gue tuh sama nih, nanti pulang nih, anjir gue nyakitin dia nggak ngomongnya. Iya, itu gue begitu tuh. Iya, gue juga gitu lagi. Oh jangan lu gue. Gue lu ya. Jadi kita ketuker ya. Tapi gue pernah ke psikolog Anjing. di puskesmas. BTW di puskesmas tuh ada psikolog ya, Iya, dan bisa pakai BPJS. Iya. Karena psikologi itu kesehatannya sama kayak harus ke dokter gigi. Harus 6 bulan sekali sebenarnya, ke psikolog yang bener ya. Mau lu gila, mau lu enggak. Sebenarnya kan ada terus ya, sebenarnya 6 bulan sekali ke psikolog. bener. Nah, gue tuh di Preso gue ambivert. Jadi gue tuh bisa ngeluarin energi banget ke orang yang dikenal. Sama kalau misalnya butuh sesuatu. Iya sama tuh kayaknya mungkin gitu ya. Kalau misalnya harus kerja tuh kerjaan Iya gitu. tuh. Ya udah gue paksa dah gitu. Gue juga gitu lagi. Ya walaupun dia anjir gue nge-MC di Tunawisma lagi. Di orang-orang yang kayak begini lagi. Wah anjir gue harus nge-MC di kakek-kakek lagi. Acara Unlim. Ya Allah. Gimana ya gue ngadepin ya. Cuman karena ada transferan lagi. Ayo kakek-kakek. Semuanya. Ayo kita awet muda gitu. Bisa gua bisa begitu. Bisa begitu. Oh juga gitu ya. Gua juga gitu. Kita boleh ke psikolog gue. Pasti lu ambivert juga. Iya kayaknya gitu deh. Benar. Lu sebenarnya bisa, lu tuh sebenarnya punya energi, cuman energi lu terbatas dan orang yang lu kasih energi itu juga terbatas. Iya kayaknya gitu mungkin. Dan lu oversharing nggak orangnya? Kalau sama teman-teman deket iya. Oversharing ya? Iya, gue juga oversharing. Orangnya. Bener, lu gua cok ya. Iya, oversharing karena itu tuh nggak baik sebenarnya. Sebenarnya kita harus harus menyamakan energi itu. Ini sebenarnya bisa dilatih sih. Bisa dilatih ketika lu sama orang yang nggak lu kenal lu harus kayak gimana. Ketika sama orang yang dikenal lu harus kayak gimana. Jadi sama yang dikenal juga jangan oversharing. Sama yang nggak dikenal juga kita jangan diem. Terlalu diem. Susah itu bisa dilatih, ya kan. Cuman kan ada bayaran lagi ya. Semua tergantung lah itu sama. Iya. Jadi ya udahlah gua mentah-mentah aja. Jadi gua kayak begitu gitu. Ya gua nyari ngatasinnya dengan diri sendiri aja lah. Iya benar. Gue juga kadang ya udah nge-push aja gitu kalau ketemu orang ya udah coba aja gitu. Iya coba aja gitu. Apalagi kalau misalnya wah ini kalau nggak ngobrol sama dia nggak jalan nih project. Iya gitu. benar. Semua tergantung duit loh mas. Kapitalis. Enggak sebenarnya semua orang di dunia sebenarnya menurut gua kapitalis. Benar. Semua orang kapitalis. Cuman kapitalisnya itu ada remnya. Iya. Ya kadang-kadang kalau misalnya udah kebanyakan podcast yang job-job yang receh-receh nggak diambil. Iya. Nah itu udah kapitalis banget tuh menurut gua tuh. Benar. Iya. Menurut gua kalau sewaktu kosong ya mendingan ngejob nggak sih gitu, ya kan? Iya benar. Gua tuh pernah ya nggak ngambil endorse ya, gara-gara gue males anjir. Soalnya cuman bantu temen gopek gitu. Gue males banget, padahal cuma foto gitu. Gue nggak bisa deh sama manajemen, padahal bisa gitu. Ya karena males itu. Bener. Nah makanya gue di tipe, anjir emang gue udah kayak Fir'aun apa? Iya tuh, Gue iya. juga, waduh gue harus ambil nih, ini kan bantu UMKM. Iya. Itu juga. Itu juga tuh. Outputnya sombong sampai anjing. Iya, harus bantu teman gitu. Sekarang mindset gue udah mulai sedikit-sedikit sih. Ya, karena udah tua juga ya. Karena udah jadi suami ya. Iya, kayaknya nggak bijak deh kalau milih-milih kerjaan. Iya deh nggak bijak deh. Soalnya 500.000 harus diambil nih. Skincare malam Pak. Lumayan Skincare tuh. malam ini, ya kan. Iya, jadi kayak kita harus punya tekanan. Benar. Nah, Itu lu setuju sih. kalau mau lebih punya tekanan kawin aja deh kawin. Gampang ngomongnya. Iya. Bisa juga ya nyuruhnya ya. Nah, lu tuh kan
orangnya introvert dan lu memilih jalur entertain. Ya itu kan menurut gua adalah pisau bermata dua tuh, ya kan? Lu harus memanage famous, lu harus memanage engagement lu harus memanage orang-orang yang lu nggak mau sapa. Bener. Ya kan? Kenapa lu ngambil entertain? Karena gue ngerasa bisa cuma itu doang, Bang. Masa sih? Iya, kayak gue nggak mampu deh di apa skill-skillnya gue kurang bagus gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh Iya. untuk ngedit prompt AI. Iya itu. Oh, jadi lu ngambil entertain karena menurut lu diciptakan untuk menghibur orang. Kayaknya gitu kali ya mungkin ya. Gila, dalam banget itu. Gila. Siapa gue tuh? Bangsa. Dalam banget tuh. Kayak yang seakan-akan lahir tuh nggak nangis, ketawa tuh. Kayak seakan-akan tuh untuk menghibur orang. Apa momen yang menurut lu, ini kayaknya gue cocoknya di entertain. Itu pas zaman sekolah tuh gue happy aja. Ngerasa lu bisa bikin kalau ketawa. orang ketawa karena gue happy aja gitu. Ya, anjing, kocak gue gitu. Lucu ya gue ya gitu. Nah ini juga ya, agak dengar orang pick me itu gimana? Tapi kita harus begitu, ya harus gitu tahu. Harus gitu yang bikin orang Amerika maju tuh, ya. Gue ngomongin Ridwan Kamil ya. Oh, bukan maksudnya. Bukan maksudnya. Jadi kata Ridwan Kamil tuh yang bikin kita orang Indonesia nggak maju, kita tuh kayak rendah diri. rendah hati. Oh, rendah hati. Jadi kayak kamu pengalaman apa? Ya biasalah kayak gini. Ya. Ya project receh lah. Nah, sama orang Amerika tuh nggak diterima kalau lo kayak gitu. Benar. Orang Amerika tuh harusnya kayak, wah, dunia ini kalau nggak ada saya nggak akan tercipta. Wah, iya wah keren gitu. Harus begitu, harus speak me itu gitu. Kalau orang luar tuh makanya kenapa mereka bisa nemuin hal-hal yang nggak kita temuin. Itu karena sungkan kan? Iya, karena sungkan. Sungkan. Iya, Wah, karena anjing. sungkan. Iya. Nah, gua tuh udah mencoba untuk coba ngasih tahu setidaknya yang orang tahu tentang gua nih apa. Sebenarnya itu ngasih ini sih kepercayaan, Pak. Ngasih orang itu kepercayaan dari lu udah ngerjain ini gitu. Nah, selama ini karir entertain lu ya kan. Lu ngerasa lu kurangnya apa? Apa ya? Gue tuh dulu ya. Zaman gua transisi kan dari YouTube, habis itu pindah ke konten-konten semenit, IG, TikTok segala macam, itu kan ketemu sama banyak collab itu sama komika-komika tuh, Marcel sama Bang Uus gitu. Gue pikir dulu itu gue kewalahan kalau ngobrol sama mereka karena mereka komika gitu. Kayaknya mereka mau kocak aja gitu, gue nggak bisa nyamain pace-nya gitu. Sampai kemarin gue live di streamingnya Marapton tuh, itu 8 orang lain bukan komika. Saya tetap kesusahan untuk pace-nya. Ternyata emang gue kurang lucu aja kayaknya. Dari tadi lu lucu ya. Dari tadi ya. Sebenarnya lucu itu asal lu pede aja. Iya kali ya. Lempar dulu aja. Ntar kita ketawa respect. Tipis-tipis. Nggak lucu juga itu, Mas. Tipis-tipis. Enggak, orang tuh ya menurut gua ya, gua tuh ngerasa sering kok lawakan gua diketawain karena respect. Gua tahu kok yang mana tulus, yang mana respect. Sebenarnya gua tahu. Cuman gua lempar aja. Pede Setidaknya aja ya. orang nih kalau misalnya nih nggak ngundang gua nih ya, nggak mungkin nih nggak ketawa gitu. Ya karena kan dibayar mahal-mahal atau jadi bintang tamu podcast gitu. Nggak mungkin dia nggak tahu untuk mencarikan suasana podcastnya gitu ya. Iya. Pasti dia akan support kita sebenarnya. Yang punya acara itu pasti akan support kita. Nah makanya ketika gua tahu itu, lempar dulu aja. Ya, gue kayak gitu. kurang berani tuh karena role gue dari dulu di dunia entertainment kan gue biasa emang tandeman dari 2015 di YouTube pun tandeman berdua kan gue. Iya, sama temen lu tuh. Itu role gue tuh selalu yang ketawanya itu. Oh. Iya, pokoknya Itu yang bikin lu pede. nebelin gitu. Iya. Iya, kayak tukul di Pondok Indah. Dari mana? Pondok Indah. Kalau ada itu rame itu. Iya, itu. Oh. Kayaknya. Jadi kayak begitu sendiri tuh anjing susah ya gitu. Gitu tuh. Nah kan, gue yakin sih banyak orang yang akan muji lu kan dengan konten-konten lu. Gimana lu cara menghadapi pujian? Kalau konten gue pede, karena mungkin itu gue tulis dulu kan, semuanya udah gue planning di kepala dulu gitu. Jadi kalau misalnya kayak live gitu beda, karena kan lu kan semuanya harus spontanan gitu kan. Nah kalau misalnya konten sih gue memang pasti lucu konten gue. Oh, bus. Nah, ini yang dibutuhkan Donald Trump. Ini yang dibutuhkan Amerika. Gitu. Nah, lu ketika ada orang yang nyapa lu, yang nggak lu kenal, ya kan? Ya ini kan efek dari karya lu ya. Gimana lu nyikapin Wah, gue itu? tanggung banget, Bang. Serius? Kalau misalnya, nih, gue paling sebel ya sama orang yang nyapa gue kayak cuma ketemu di jalan nih. Terus kayak, Bang Niko, ya, gue gitu kan.
Terus maksud gue ya ajak apa kek, foto atau tanya gitu. Iya. Iya. Bang Niko, iya. Lu udah kita cuma berdiri di tempat yang sama, tapi kayak nggak ada conversation apa-apa. Mau ngapain nih anjing? Gua juga sedikit lagi kayak begitu anjing. Gua berharap dia, wah konten lu keren banget. Iya gitu, minimal Wah, stand up basa-basi. lu lucu. Iya. Ya, minimal basa-basi ya. Bang Namet, siapa ini? Lu bilang, Kapan nih pergi aja? siapa nih orangnya? Iya, gua juga. Jangan-jangan orang yang sama yang gua temuin. Jangan-jangan pakai topi LA ya? Emang anjing tuh orang tuh. Emang pakai topi LA, ajak foto. Goblok lu. Tolong lu, basa-basi. Iya, basa-basi. Iya. Puji apa kek? Iya, tanya kek Aloy mana gitu. Iya. Anjing. Gue sebel banget tuh, Bang. Itu sering mati ya? Wah, itu tiap chapter karir gue ya, karena gue gak pernah sendiri mungkin. Selalu orang basa-basi itu juga. Gue misalnya orang gak basa-basi gue sebel, tapi kalau orang basa-basi awal gue YouTube, orang ketemu gue misalnya, Wes mana bang? Gitu. Gak berapa lama, Arab mana bang? Gitu. Sekarang nih, tahun-tahun ini udah masuk ke era Aloy mana bang? Gue kayak pengen bilang, gue nih gak gancep bos. Gue juga gak tahu mereka di mana kadang-kadang. Anjing, maksud banget ya? Orang-orang ya? Emang disangka temen lu Aloy doang ya? Iya. Kocak juga ya. Kayak gue harus tau Aloy di mana mulu, gue kadang nggak kontekan gitu maksudnya. Tapi menurut gue itu juga sih maksudnya. Di satu sisi dia senang dikenal. Di sisi lain kok bukan gue yang lu harapkan. Gitu. Itu gue nggak digituin sih. Disalah sangkain. Bang, itu Aldi kenapa bang? Gitu aja. Gue anjir gue bukan Kiki dalam hati, tapi karena gue sebel untuk menolak, akhirnya lambat laun gue iyain. Lu jawab, Bener, lu gue jawab. iyain. Lu jawabnya apa? Wah iya tuh emang tuh, tapi saya sih nggak peduli ya, saya sekarang fokus jualan mie goreng. Oh jualan mie goreng bang? Iya ada mie goreng. Udah ada 4 cabang. Iya. Ya storytelling aja. Iya. Kiki goreng namanya. Ada Kiki goreng. Gak kreatif mas. Kiki goreng. Gua yain gua sumpah. Gua nggak tahu ya Kiki udah berapa kali ya di tag, tapi yang muncul gua nggak tahu dilihat apa enggak sama dia ya. Cuma gua sering gua iyain gitu. Sering banget gua iyain sampai nih. Ini mohon maaf nih. Ada waktu itu PH. Oke. Yang tidak sanggup bayar Kiki ngoling gua. Gila gua bilang. Jangan-jangan selama ini yang minat sama gua tuh banyak buat film. Tapi mendingan yang premium, Bang. Mendingan Kiki aja nggak sih? Daripada Rahmat gitu. Ini lebih banyak nih engagementnya nih. Gitu, begitu juga mungkin Kiki ya kan. Wah, aduh mahal nih Kiki. Ada nggak nih ya yang satu spek? Wah ini bukan spek lagi, ini KW nih. Udah itu aja, pasti lebih murah. Cuman lebih banyak lagi yang milih gua jadi dia kata gua mah. Dibanding milih dia jadi gua. Lu kayak jersey bola lu. Iya, kayak gua tuh KW Thailand gitu lah kayaknya. Itu gua agak ini juga sih yang PH itu gua di satu sisi gua kayak aduh anjir lah, gila. Gua ngegantiin orang yang harusnya itu cuma gara-gara mirip gua di calling. Tapi di sisi lain Duit. Di sisi lain banyak kayak yang begini gitu. Kayak Gak apa-apa dah. nggak apa-apa dah gua buat gantiin Kiki nggak apa-apa gitu. Kemarin gue juga baru meeting brand tuh. Meeting brand katanya, ini datang ya event attendance gitu. Datangnya sama Aloy sama Gary gitu. Terus pas gue lihat briefnya meeting malam-malam, itu PPT sekarang dia udah bukan orang lagi yang ini. Sampai PPT bentuknya campaign brand ini untuk Aloy and the gang. The gang, gue maksudnya the gang. Kayak gak punya nama gue anjing. Aduh anjing, maksud gua emang Thomas and Friend anjing. Kayak iya kan kayak sekarang gitu kan, kayak Tayo and Friend. Iya. Padahal ada Bongbong, ada Lani di situ. Kok gua tahu.
Iya, jadi yang dikenal tuh Tayo aja, Tayo and Friend. Itu. Lu and Friend-nya tuh. Ya, friend-nya gua. Iya. Friend the gang. Anjir, iya. Tapi kadang-kadang di satu sisi sakit hati. Iya, tapi di satu sisi lucu. rezeki juga. Ya udahlah. Ya udah. Emang lah seniman ya. Kayaknya cuma bisa disumpul pakai duit. Nggak apa-apa, the gang dah gua. Iya, nggak apa-apa, the gang dah kayaknya nggak apa-apa dah. Iya. Kalian the gang, Aloy CS, ya, CS lagi anjir udah paling malas banget kalau soal udah CS. Tapi apa namanya, lu berarti nggak masalah lu ya, lu selalu dideketin sama. Tapi di satu sisi lu ada kayak, gue harus kayaknya branding gue harus lebih tinggi dari ada. Tekanan itu nggak? Pasti ada. Ada ya. Tapi nggak nemu-nemu aja gitu kayaknya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin emang mungkin karena belum ketemu. Tapi kan gue sambil mencari juga Iya, benar, apa yang benar. kira-kira Yang penting paling usaha. cocok. Makanya gue mencoba banyak hal kan. Kayak ini kelar dari maraton bikin lagu gitu. Ya, Oh ya, habis syuting video klip ya? Ya. Thank you banget loh. Udah menyempatkan hadir lah. Mudah-mudahan gara-gara lu ke podcast ini lagu lu viral. Amin ya Allah. Tolong Asal ya. jangan barengan aja sama Davi Sumbing tuh. Nah, itu Soalnya tuh. dia juga lagi bikin lagu tuh. Davi, tolong ya Davi. Iya. Jangan barengin rilisnya. Udah cukup gue jadi The Gang, gue gak mau lagi dibiarin dengan lu ya. Ini yang mirip Dapi ya, gitu. Langsung banget gue. Ya. Udah sama The Gang ini mirip Davi. Anjir, kayak gak punya identitas anjir. Kalau nggak temannya Aloy mirip Davi anjir. Gak punya Gue identitas. ini siapa gitu maksudnya. Jadi banyak tuh ya ciri-ciri lu ya. Niko yang mana? Itu yang mirip Davi. Davi mana? Itu loh, yang temennya Aloy. Oh, temennya Aloy. Setidaknya lu banyak tuh. Banyak, itu banyak tuh. ciri-cirinya. Nah, di entertain ini ya, lu kan banyak ya karya lu sama platform yang lu bangun ya. Lu puncak karir lu pengen ngapain sih? Maksudnya, menurut lu ada di puncak karir ketika lu tuh udah ada di tahap mana nih? Pertama itu mendapat pengakuan kalau gue tuh nama gue tuh orang inget gitu. Oh iya. Ya gitu satu tuh. Iya, oke. Kalau udah itu berarti udah puncak karir nih Iya ya? udah lumayan nih kayak nih. Udah Lumayan Niko nih. Genius Iya dia. nih. Udah puncak karir nih ya. Udah mau summit nih gue bilang nih. Saya ini temen Aloy. Aloy yang temennya Niko. Ah gitu. Itu ya. Anjing gue ngajak foto tuh orang sumpah. Lu ajak foto langsung dia. Itu tuh, pokoknya lu udah nggak disandingkan lagi. Nah, terus? Terus yang kedua, masalahnya gue ini sih bang nggak pernah milih-milih ini ya, nggak pernah milih-milih kerjaan. Jadi gue memang yang datang aja apa namanya, yang datang kerjain aja gitu, adaptasi aja gitu. Jadi kayak mau nyanyi, mau komedi, konten kreator itu terserah gitu ya. Ya selama itu works ya gue oke aja gitu. Oke, Gue oke. udah happy aja gitu. Jadi lu ngerjain semua wadah, semua platform. Ya kita lihat nih yang mana yang pecah telur nih. Iya, Ya kan? gitu. Tapi feeling gua sih antara lagu lu sama film lu dah. Lu pecah telur. Mau film ya. Iya, gua ada bayangan kayaknya lu bakal jadi sutradara sih. Jadi Iya, director gua ada bayangan jadi sutradara sih. Ya walaupun lu harus pakai masker lah ya. Kalau nggak dihargain pemain lu. rentan diejek lu. Rentan diejek. Iya sih, kalau kata gue sih ya, lu apa namanya, lu akan ada di puncak karir antara dua itu tuh, yang gue lihat ya, yang gue lihat. Kenapa saudara? Enggak gue ngeliat, karena lu kan bikin konten, lu nulis sendiri, Iya. lu ngerekam sendiri, lu kasih sendiri. Itu kan sebenarnya udah basic sutradara. Sebenarnya ya, cuma kan kalau misalnya sutradara kan lebih ribet ya. Iya. Skrip, mikirin skrip, mikirin lokasi, mikirin apa. Itu juga lu kan udah kayak gitu, udah mikirin lokasi di mana, udah mikirin skrip di mana. Apalagi katanya lu mau ada proyek film kan. Bener. Nah, itu bisa belajar di situ. Iya mungkin ya. Nanti lah sambil Lu belajar. deketin investornya tuh. Masih gitu. Ini mirip Dapi. Masih sama. Investornya masih kayak begitu. Ayo Pak, bikin saya supaya orang-orang nggak inget saya karena ada Sumbing sama Aloy. Bikin Pak. Wah, yang investornya nggak yakin. Nggak bisa. Temennya Arab paling gitu. Geser. Aduh anjir, langsung tetap aja temennya ya. Tetap ada embel-embel temennya ya. Padahal gue bilang gue nggak suka berteman, introvert loh gue. Kok teman gue banyak Iya, tapi kok banyak ya? Kayak gelar ya. Iya, kayak kalau orang kan Niko SH, Niko gelar temennya Aloy. Anjir kayak gelar edukasi aja. Berat banget. Ya tapi mudah-mudahan apapun yang lu lakukan, gue berdoa supaya lu bisa terbaik lah. Amin. Di industri itu. Amin. Gua makasih banget nih, Davi. Wah, Sorry. anjing. Makasih banget nih temennya Aloy. Sorry.
sorry. Makasih banget nih Nick ya, Niko. Udah datang ke podcast gue, udah cerita-cerita Gua masa makasih sekolah. tadi. Thank you banget nih ya. Lalu udah menyempatkan waktu gitu. Ya mudah-mudahan gue bisa ngeliat lu di tempat-tempat lain, entah di bioskop, entah di Spotify ya. Amin. Ya, Udah ada di Spotify boy dulu. Udah ada Spotify. Oke. Lagunya oke. dirilis. Nanti gua dengerin ya, Ya, tolong, boleh dah. Volumenya gua nolin dulu. Jangan dulu, kalau gitu nggak didengerin dong. iya. Di nggak setel, didengerin. namanya di setel. Oh iya, di setel ya. Ntar gua dengerin ya. Ya mudah-mudahan lu bisa ngisi apa namanya hari-hari gua di mobil. Ya. Iya, itu. Karena kan pasti bakal melek ya kan. Waduh, kenapa dia nyanyi? Udah kayak apa? Enggak, ini bercanda ya. Gua takutnya diserang nih. Enggak lah. Kan lumayan juga, bro. Kalau gua kan lumayan juga. Wah, underestimate orang lu. Anjing. Enggak, bunyinya pasti sama kayak lu. Bener bang. Sama kalau follower lu gitu bunyinya. Pasti yang bener lu tuh orang pakai topi LA itu. Iya tuh. Pasti tuh lu orang yang sana. Bangsat lu, Bang. Bener-bener lu ya. Kagak ketemu, kagak di kolom komentar, lu nyebelin lu goblok. Gitu. Apa namanya? Nih, di konten ini, tadi sih lu udah denger kan? Di ujung konten, kita biasanya meminta bintang tamu atau narsum ngasih quotes atau kata-kata motivasi supaya kuota yang dibeli dari hasil nendang pintu itu bisa berguna buat netizen. Lo ada nggak quotes gitu? Selebel gitu. Ayo makasih quotes. Tolong. Tadi lu bilang quotes itu tadi. Kalau bintang tamu sebelum lu bilang itu Nah quotes. itu kan personanya begitu. Iya, jangan lu tiba-tiba selebel. Gua mintain bahasa Indonesia. Itu kan bahasa masa lembo tuh. Jangan selebel dong. Masa lu selebel? Oke. Quotes ya. Iya, quotes. Oke, ini gua sekalian promosi lagu aja kan. Iya, boleh ya? benar. Iya. Dari lirik lagu lu nih. Iya, Wush, ini oke. lagunya tentang ini. Nah. Oke, kamera mau deketan. Enggak dong. Enggak gitu. Kadang-kadang ada banyak orang bilang LDR terjauh adalah ketika lo di sini siang hari dan pasangan lo malam hari. Tapi sebenarnya itu salah karena LDR terjauh adalah ketika lo bilang shalom dibalasnya waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Ini lagu gua di Spotify ya, cinta untuk siapa saja. Terima kasih. Cinta untuk siapa saja. Iya. Wah, gila sih. Itu adalah lagu The Next Mangu. Yes. Amin. Iya jadi Sampai lagu tuh. Sampai lagu kagak diinget judulnya. agak anjir gua bukan buat itu. Bukan buat itu. Kan Mangu kan dia udah menikah lalu berpisah. Iya. Akhirnya beda agama, Iya. ya kan? Nah, kalau ini lu udah beda agama nih. Iya, beda agama. Lanjutannya. Iya. Mangu dah yang terusan ini. Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang